Shalom, Bapak Saudara semua bersuka cita pagi hari ini. Siapa yang merasakan kebaikan, cinta kasih Tuhan, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema bulan ini saya dan istri saya sepakat ya bahwa keluargaku adalah pelayananku. Bapak Ibu yang ingin tahu tema dan progres program kita bisa melihat di Warta Bapak Ibu ya. Warta kita sekarang digital. Jadi Bapak Ibu yang belum dapat bisa WA di nomor 111 dan 777 dan setiap minggu akan dibagikan warta. Puji Tuhan, keluargaku adalah pelayananku. Bapak Ibu saudara, tahukah Bapak Ibu bahwa keluarga adalah unit pertama yang diciptakan Tuhan. Unit terkecil yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan kasihi, Tuhan bentuk. Ya. Jadi kalau kita tahu keluarga ini dibentuk Tuhan, kira-kira iblis suka apa tidak suka Bapak Ibu? Tidak suka ya. Kita diciptakan Tuhan berharga, iblis gak suka. Kita dibuat seperti sampah, dirusakkan. Sama, keluarga itu dibuat Tuhan indah, bahagia, sukacita. Iblis gak suka. Karena itu iblis suka menghancurkan keluarga. Dan kalau keluarga hancur, maka pekerjaan, kebahagiaan, masa depan itu sulit. Ya, kalau keluarga hancur, keturunan hancur, broken home, broken generation, hancur semuanya. Saya berdoa Bapak Ibu, keluarga kita adalah keluarga yang utuh, diberkati Tuhan. Berkat Tuhan melimpah, keluarga kita punya sukacita sorga. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu, salah satunya adalah ketika Tuhan ciptakan keluarga itu laki-laki, perempuan dan anak-anak, ya, iblis sekarang masuk. Di luar negeri sudah semuanya mengakui LGBT. Bapak Ibu, di Asia Tenggara nomor 1 Thailand. Thailand mengakui pernikahan sejenis. Ya, Bapak Ibu, gender itu bukan laki-laki perempuan. Gender itu di Amerika ratusan. Ya, ada yang laki-laki tapi rupanya perempuan, ada yang laki-laki tapi dalamnya perempuan. Bingung Mbak Saudara ya. Sampai di Amerika ada 2 laki-laki menghadap John Biden, presiden Amerika. Ya, mereka masuk gedung putih apa? Supaya diakui. Ya, satu rupanya seperti laki-laki biasa, satunya Bapak Ibu brewokan penuh, wah ya, tapi pakai rok. Ini agak bingung Bapak Saudara ya, maunya apa? Supaya apa? Supaya keluarga hancur. Gak bisa dibangun dengan 2 laki-laki dan anak-anak adopsi, gak bisa. Ya, dibangun dengan 2 perempuan dengan anak-anak juga gak bisa. Lihat, iblis berusaha menghancurkan ciptaan Tuhan yang indah, namanya keluarga. Ayo hari ini kita melayani keluarga kita. Bapak Ibu, keluarga adalah hubungan yang kita miliki waktu kita kecil sampai kita tua, sampai kita dewasa. Keluarga itu selalu ada. Hubungan ini semua orang miliki. Karena itu betapa pentingnya kita perhatikan keluarga kita. Bapak Ibu, dalam keluarga seseorang bisa memiliki 2-3 peran. Ya, ayo kita berperan dengan baik. Kita melayani keluarga kita. Kita buka sama-sama Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Bapak Ibu, ada 4 peran yang kita bahas, yang dibahas oleh Rasul Paulus, yang perannya ini suka dirusak iblis supaya keluarga itu gak bahagia. Kalau salah satu peran ini dihancurkan, maka keluarga itu akan hancur berantakan Bapak Ibu ya. Kita baca bergantian Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Saya 22, Bapak Ibu 23, 24 kita baca bersama-sama. 22, hai istri, tanduklah suamimu. Amin. Saya minggu lalu khotbah ya Pak Saudara ya. Wah, ada yang mantuk-mantuk. Ada yang mantuk-mantuk ya. Ngantuk mungkin. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23 Bapak Ibu, 1, 2, 3. 24 sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala, ditulis ya, dalam segala sesuatu
Bapak Ibu, yang pertama, kalau mau keluarga mau bahagia, satu peran, namanya istri yang tunduk kepada suami. Bapak Ibu, ini dirusak iblis ya, sehingga istri-istri itu nggak tunduk ya. Ada satu meme ya, meme itu lelucon di internet, di Instagram, Facebook, TikTok ya. Meme-nya apa? Ditulis ya, bisa ngatur wanita, yakin alis saja dari Tuhan dihapus, digambar lagi, katanya Bapak Saudara ya. Tapi saya percaya di sini semua wanita kalau penuh Roh Kudus bisa tunduk kepada suami. Yang percaya katakan amin. Walaupun istrinya digambar, alisnya digambar lagi, tetap bisa tunduk sama suami. Yang percaya katakan amin. Loh, kok ragu-ragu ya? Ini kok lemes ya? Bapak Ibu, ini sebuah kewajiban. Karena nggak bisa anak-anak tunduk kepada papanya kalau istrinya nggak tunduk. Ya. Karena itu, ayo istri-istri belajar tunduk kepada suami. Ya, ini peran yang begitu penting. Bapak Ibu Saudara, kalau nggak tunduk gimana? Rumah tangga itu sulit. Ya. Lihat ya, Amsal 21 ayat 9 dan Amsal 25 ayat 24. Ya, dikatakan di sana bunyinya sama. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Kalau nggak tunduk berarti apa? Ngelawan kan? Tanduk kan? Maka berantem terus setiap hari. Bapak Ibu, kalau kita berantem terus setiap hari, rumah tangga itu sorga apa neraka? Nggak akan kerasan suaminya. Bapak Ibu, saya diberitahu teman saya, salah satu pelayan Tuhan di sebuah gereja itu menikah, pemain drum ya. Pemain drum ini menikah, saya kenal. Habis menikah saya kasih selamat hidup baru, Tuhan berkati bahagia ya. Oh terima kasih kok, terima kasih oh ya. 3 bulan menikah saya dengar mau cerai. Saya kaget. Loh, gak ada masalah apa-apa kok, menikah diberkati. Ternyata saya tanya kenapa kok mau cerai. Ternyata istrinya itu kasar, kalau ngomong itu luar biasa ya. Satu kali mereka lagi kongko sama teman-temannya yang lain, istrinya ini ngomong sama suaminya, nyebutnya bukan ko, bukan mas gitu, bukan, langsung sebut namanya. Sebut namanya, ayo cekot no shopiku, ini lo parfum enak ini lo, cekot no. Di depan teman-teman suami. Suaminya ini mau nolak bingung, lalu ngomong gini ya, tunggu 2 hari lagi ya, gajiku turun. Ini di depan teman-temannya loh Bapak Ibu. Istrinya nggak mau tahu, gak bisa, ini loh enak, kamu tuh mesti kok gini. Bapak Ibu, ini malu suaminya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka berantem setiap hari. Ya, lalu suaminya di pelayanan ketemu WL-nya ini punya suami. Lah kok cecetannya sayang, wah repot ini ya. Bajunya yang cowok dipakai yang cewek, difoto dikirimkan. Ini menunjukkan apa? Seorang pelayan Tuhan tidak kebal terhadap segala dosa, karena itu harus jaga kekudusan. Bapak Ibu, kalau istri nggak tunduk, di rumah geger terus, di kantor sekretaris iya bos, itu awas selingkuh. Kenapa rumah tangga bahagia? Karena istri disfungsi, istri nggak tunduk. Bapak Ibu, karena itu kalau saya katakan kepada semua yang mau menikah, konseling pranikah, pastikan istri itu bisa tunduk kepada suami. Bapak Ibu, bahagianya rumah tangga itu bukan karena pestanya ratusan M. Bukan karena rumahnya besar, wah mobilnya bagus, oh pasti bahagia, oh belum tentu. Bahagia rumah tangga kalau apa? Istri taat firman, suami taat firman, anak-anak diberkati Tuhan, keluarga bahagia. Berita buat rumah tangga gak akan bahagia. Istri tunduklah kepada suami walaupun salarymu lebih besar, walaupun titelmu lebih tinggi, walaupun kamu dari keluarga yang lebih baik. Ya, oh keluargamu baik, bahagia, keluarga suamimu broken. Gak boleh merendahkan, gak boleh. Karena itu belajar tunduk firman. Ayo Bapak Ibu, ibu-ibu terutama,
tunduklah kepada suamimu. Kembalikan peranmu sebagai istri yang baik. Ya, biar suamimu, anak-anakmu diberkati oleh Tuhan lewat hidupmu. Belajar taat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Suami. Yang kedua adalah suami yang mengasihi istri. Peran yang kedua adalah suami yang mengasihi istri. Bukan berarti kalau istri tunduk, wah suami semena-mena. Oh bukan. Dibutuhkan suami yang mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Amin. Ya, ibu-ibu mulai senyum, tadi tegang. Sekarang ibu-ibu mulai senyum. Oh ini ya, ya oke. Kita baca Bapak Ibu Efesus 5 ayat 25 sampai 33 ya. Efesus 5 25 sampai 33. Mari baca bergantian, saya 25, Bapak Ibu 26. Begitu seterusnya sampai 33 ya. 25. Hai suami, kasihanilah istrimu. Amin. Duh kok amin, Bapak Saudara ya. Salah ya. Jangan sampai nikah karena kasihan ya. Di sini tulis, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Dasar pernikahan Kristen itu kasih, bukan kasihan. Kalau kasihan berantem terus. Kasihan nggak ada kebahagiaan. Telah mengasihi jemaat, Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau tanpa kerut yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 28 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sebab itu tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. 31, 2, 3. 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tiga sama-sama, 1, 2, 3. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Amin. Bapak Ibu, di sini Alkitab ini buku hikmat. Ternyata suami dan istri itu kebutuhannya beda. Ayat 33 ya. Kalau suami butuhnya apa? Dihormati. Tapi biasanya istri perhatikan, wah diajak ngomong sesering mungkin. Padahal sebenarnya pengennya suami itu dihormati. Ngomong apa dilakukan, ngomong tidak dipotong, tidak dijelekkan, sudah. Tapi sebaliknya, istri itu minta dicintai, bukan dihormati. Tapi seringkali laki-laki berusaha untuk muji. Ya, kalau laki-laki suka dipuji ya. Kalau perempuan suka dicintai, dilayani. Ini saya tes ya. Saya konseling pernikah sudah puluhan, Bapak Ibu Saudara ya. Sudah memberkati pernikahan puluhan. Saya tes setiap konseling pernikah. Saya tanya sama calon istrinya ini, kira-kira kalau kokomu ini pagi-pagi masak, lalu bawakan breakfast in bed, perasaanmu gimana? Oh, senang, wah ya, senang. Kenapa? Karena wanita itu pengen dicintai, pengen dilayani. Padahal laki-laki susah, apalagi laki-laki anak pertama, laki-laki andalan keluarga biasanya apa? Dilayani, bukan melayani. Karena itu pernikahan yang baik butuh suami yang mengasihi istri dan anak-anak, melayani istri dan anak-anak. Bapak Ibu jangan sampai menikah karena kasihan. Nggak akan bisa suami itu melayani. Kasihan kok, dia nggak sama aku, sama siapa. Ada berantem hebat. Satu kali suami istri saya konseling, Bapak Ibu. Kenapa? Saya tanya,
Pak, ingat loh dulu kenapa kok menikah sama istrinya? Karena cinta kan? Enggak, aku dulu sakno ambek bojoku iki. Sakno dee, wis lemu pesek. Loh. Ya, sapa sing mau nikah ambek dhek kalau enggak aku? Tak bilang banyak, Pak. Banyak, jangan nikah karena kasihan. Itu bukan dasar pernikahan Kristen. Itu dasar pernikahan dunia. Kalau menikah itu karena kasih Kristus yang terutama. Ya. Lalu saya bilang, nggak bisa, harus diubah. Kamu sudah jadi satu. Kasih istrimu seperti Tuhan ngasih jemaat. Tuhan ngasih jemaat gimana? Nyerahkan dirinya. Karena itu istri selalu pengen diprioritaskan. Betul ibu-ibu, shalom. Amin. Kalau ada berkat, pertama pengen ingat siapa? Istri ya. Bapak-bapak sekali-sekali kalau ada berkat ya, Juni liburan ajak jalan-jalan istri, keluar kota, luar pulau negeri, ataupun minimal ke mall. Ada berkat, istri belikan berlian, kepingin tas dibelikan. Amin ibu-ibu. Ya, bapak-bapaknya mulai wah bahaya ini pulang ya. Bapak ibu, banyak rumah tangga nggak bahagia karena suaminya disfungsi. Mulai egois, gak mikirkan istri, gak mikir anak, mikirkan dirinya sendiri. Nah, mulai rusak rumah tangga ini. Mulai sibuk dengan hobinya sendiri, mulai sibuk dengan dunia sendiri. Baik itu pekerjaan, walaupun pekerjaan itu buat keluarga, tapi istri anak butuh dikasihi, bukan cuma dikasih uang. Ya, Bapak Ibu, ini loh firman Tuhan yang ngomong. Karena itu kalau rumah tangga itu mau bahagia, suami nggak boleh egois. Ya. Kalau sudah egois, hobinya judi bola. Oh sini aku seneng kok judi online ya, suka mabuk, egois kan. Wah aku sukanya narkoba, sukanya dugem, sukanya ini, sukanya itu, gak tahu, gak ngurus, sudah di rumah, pokoknya kasih duit, aku mau seneng-seneng. Di situ awal rumah tangga rusak. Ya, hancur berkeping-keping. Iblis itu pinter ya, istrinya dibuat gak tunduk, suaminya dibuat egois. Pecah rumah tangga. Ya, sampai kasus di Mojokerto Bapak Ibu, seorang polwan membakar suaminya. 96% kebakar, mati suaminya. Saya kira suaminya ini orang biasa, istrinya polwan, kalah pinter, kalah kuat gitu ya. Ternyata suaminya ini juga polisi. Ya. Dua-dua polisi. Kenapa? Sidik punya sidik. Kenapa? Karena suaminya ini suka judi online. Ini oknum Bapak Ibu ya. Oknum polisi gini ya. Nggak semua seperti ini. Oh judi online. Akhirnya apa? Habis semua. Istrinya ini baru melahirkan. Ya bisa bayangkan perasaan ibu-ibu ya. Dia sudah sakit semua badannya, ngelahirkan. Duitnya habis, suaminya judi online. Marah dia. Akhirnya dampaknya biasanya macam-macam ya, dampaknya bisa minggat, bisa apa, ini milih untuk membakar. Hancur sudah, suaminya meninggal, anak istrinya masuk penjara. Anaknya ini sama siapa? Sama siapa Bapak Ibu? Dan jangan harap anak yang broken home itu bisa pulih. Saya bertahun-tahun melayani anak-anak muda. Paling sulit itu ini. Kalau sudah mentalnya rusak, susah pulihnya. Antara minder, kalau sudah minder, berubah jadi pede, terlalu pede, kasar. Wah saya pulihkan pelan-pelan, ya puluhan tahun mulihkan kayak gini nih Bapak Ibu. Kalau broken home sulit. Tapi kalau dari keluarga yang pulih, lebih mudah diberkati Tuhan. Jadi keturunan yang perkasa. Saya berdoa semua anak mantu cucu Bapak Ibu diberkati keturunan yang perkasa. Mentalnya kuat, jiwanya kuat, fisiknya baik, diberkati, masa depannya cerah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu suami-suami kasihlah istri dan anak-anak. Di sini tulis ya. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ya. Suami-suami prioritas Anda sekarang adalah istri dan anak-anak. Itu Alkitab yang ngomong.
Dan kalian berdua suami istri bantu sebisanya orang tua. Ya, pelihara orang tua semaksimal mungkin. Jangan sampai suami ini sembunyi-sembunyi ngasih pinjem saudara, ngasih pinjem orang tua tanpa sepengetahuan istri. Ya, kasih aja kalau memang, tapi jangan pinjem-pinjeman di keluarga. Bapak Ibu, saya nangani kasus ya. Ada seorang masih muda koko-koko. Dia nangis-nangis dalam kamar. Saya ditelepon ya. Saya datang. Pokokku, iya aku mau ketemu anakku, aku gak bisa. Loh, anaknya di mana? Kebetulan anaknya itu beda 1 bulan sama anak saya, lahirnya sama di rumah sakit yang sama. Jadi dia tahu, anak saya dia tahu. Karena yang ngirim parcel ke rumah saya baru ke rumah dia. Ya, jadi tahu dia. Iya, umurnya sama kayak anaknya Koko. Iya. Loh, apa aku? Kok gak bisa ketemu? Iya, aku cuma bisa seminggu sekali ketemu anakku. Loh, bojoe dek mana? Wes pulang ke rumah orang tua. Loh, apa aku kok bisa gini? Iya, aku ini minjemi ceceku uang, tapi nggak mau ngomong istriku. Tak pinjemi terus sampai pinjol itu pakai namaku buat ceceku. Sampai sekarang utangnya itu 800 juta, Pak. Itu bunga terus jalan. Begitu istrinya tahu, istrinya juga dipinjemi cecenya. Dua-dua dipinjemi sama cecenya. Pak Ibu Saudara, walaupun dia usahanya jalan, tapi habis semua. Lalu dia nangis, gak ada yang bimbing aku. Papaku gak ada, aku gak tahu harus siapa. Saya ajak doa, Pak Ibu Saudara ya. Dia diambang perceraian, kita doakan supaya gak cerai. Pokoknya kalau sudah suami mulai egois, mentingkan yang lain daripada istri dan anak-anaknya, ini sulit keluarga. Karena itu kenapa bimbingan pranikah itu penting, Bapak Ibu. Saya cuma bisa ngomong yang berkati mana. Kembalilah ke pendeta yang berkati dulu. Bapak Ibu yang berkati Anda itu yang berkuasa nasihati Anda. Karena kenal suami, kenal istri yang berkati. Itu dia yang harus pertama turun. Telepon, ayo ditelepon pendeta yang berkati siapa. Ayo coba dihiasi lagi. Ya Bapak Ibu, ayo kita doakan dan kita kerjakan peran-peran kita dalam keluarga, supaya keluarga kita bahagia. Yang mau katakan amin. Bersama katakan keluargamu bahagia, keluargamu diberkati Tuhan. Yang ketiga, Pak Ibu Saudara, perannya apa? Tadi istri yang tunduk pertama, 2 suami yang cinta keluarga. Ya, jangan sampai ditabrakkan ya. Ada satu kali pendeta kurang berhikmat, berkati pernikahan, tanya sama suami, "Hai suami, kalau istri sama mamamu tenggelam dan bisa kamu selamatkan cuma 1, kamu pilih yang mana?" Ini pendeta kurang berhikmat ya Bapak Ibu ya. Memberi kata nikah tanya gini. Suaminya ngomong, "Tak selamatkan mamaku karena ngerawat aku dari kecil." Bapak Ibu habis diberkati geger setiap hari Bapak Ibu ya. Istrinya marah terus ya. Ya sampai mamamu ayo. Waduh, salah. Kita memang ngomong harus meninggalkan ayah dan ibu buat keluarga yang baru, tapi jangan sampai lupa sama orang tua. Karena itu peran yang ketiga adalah anak yang menghormati dan taat kepada orang tua. Walaupun sudah menikah, apalagi kalau belum ya, walaupun sudah punya anak, tetap hormati taati orang tua. Kita baca ya Efesus 5 tadi. Rasul Paulus membahas peran dalam keluarga. Efesus 6 sekarang ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 2 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tiga sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kapan kita bisa bahagia dalam hidup?
Kapan kunci panjang umur? Ini penting, ditulis ayat sebelumnya, ayat 2. Penting. Hormati, taati orang tua. Bapak Ibu, di dunia ini nggak ada orang baik. Orang baik satu Tuhan. 2 orang tua. Orang tua itu nggak pernah, ya anak-anak muda, orang tua itu nggak pernah mau yang jelek. Saya dulu masih muda nggak ngerti hati bapak itu apa. Saya dengar khotbah hati bapak nggak ngerti. Begitu saya jadi bapak, saya tahu hati bapak. Anak saya satu kali main ya sama anak kecil gitu ya. Lalu mainannya itu di tangan ini kan diikat kan, jadi gigit-gigitan loh Bapak Ibu. Tiba-tiba ditarik sama anak itu, digigit dia. Itu hati saya sakit luar biasa. Ya. Padahal sama-sama anak kecil, kalau saya logika ya anak-anak aja. Tapi hati Bapak itu gitu. Ya, sakit, ya mangkel. Karena kita mau anak kita bahagia. Karena kita mau anak kita dapat yang terbaik. Itu loh hati orang tua, hati Bapak. Dan percayalah, Bapak kita di sorga juga pengen kita dapat yang terbaik. Gak mungkin dibiarkan kita ini. Kalau yang pernah jadi orang tua, itu loh hati Tuhan. Nah, anak-anak, taatilah orang tuamu karena orang tuamu pengen yang terbaik. Hormati. Lalu satu anak muda datang sama saya. Kata firman taati orang tua. Iya betul, setuju ya. Tapi orang tuaku nyuruhnya aneh-aneh kok. Aneh-aneh ya apa? Yo macem-macem kok, sing ngitung tanggal lah, sing gini lah, sing gitulah. Ya, di sini tulis di ayat 1 Bapak Ibu ya. Kita kembali ke atas. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi yang pertama itu Tuhan. Jadi kalau orang tua nyuruh yang nggak baik, nggak sesuai firman ini ngomongnya ya, bukan nggak baik yang lain, nggak sesuai firman, iyain aja, hormati, jangan didebat. Bilang aja sorry aku nggak bisa lakukan. Karena aku taat firman. Tapi jangan dimaki-maki. Banyak anak-anak itu loh ya, gak setuju tapi maki-maki orang tua. Oh kuno mama ini tuwek loh. Orang tua dituwek-tuwek no Pak Ustaz. Papa ini kuno, gak usah, gak perlu. Ya, taati ngomong firman Tuhan gak boleh ma. Aku mau taat firman. Ya, firman Tuhan gak boleh Pak. Aku mau taat firman jadi gini. Gini ayah, orang tua ngomel, diem aja, hormati, sudah. Ya, anak-anak hormati orang tuamu. Yang pertama Tuhan, ya. 2 orang tua. Lalu orang tua nyuruh, kalau orang tua nyuruh itu gak bertentangan dengan firman. Kenapa kok kita gak lakukan kalau itu baik? Ya, supaya bahagia dan panjang umur. Hormati orang tua itu bukan soal waktu sudah nggak ada. Teman saya dia diasa nangis papanya nggak ada. Wah sujud lewat kolong peti mati itu Pak Saudara. Oh lewat bawah situ beberapa kali itu puji Pak, ayo bangun Pak, ayo kita pergi. Telat. Nggak bisa tahu, nggak bisa bangun, nggak bisa diajak ngomong. Kalau menghormati orang tua itu kalau masih hidup. Ya, jangan sampai kita seperti legenda di Jepang. Pak Ibu Saudara, ada legenda di Jepang yaitu kalau sudah orang tuanya sudah jadi beban, maka akan digendong, dimasukkan hutan, lalu ditinggal di situ, dia pulang. Ya, supaya jadi mangsa hewan buas, gak jadi beban. Sampai satu kali ada satu anak muda, dia merasa keberatan sama mamanya. Ya karena dia harus masak, dia harus nyuapi, mamanya dibangunkan berdiri, duduk aja gak bisa gitu ya. Dia ngomong sama mamanya, ma, sorry ya ma, aku gak bisa rawat mama. Mama tak gendong ke hutan ya, tak tinggal di sana. Mamanya diam aja. Maka mamanya digendong sama anak ini, dibawa ke hutan. Setiap melangkah, mamanya ini mata kanan ranting dipatah, dibuang. Mata kanan ranting lagi dipatah, dibuang. Terus sampai tengah hutan.
Ketika sampai di tengah hutan, mamanya didudukkan di atas batu, anak ini sujud. Dia apa-apa sama mamanya, dia sujud lalu ngomong, maaf no aku ya Ma ya. Aku gak bisa ngerawat mama. Mama tinggal di sini ya. Mamanya itu jawab, iya nak, gak apa-apa nak. Gak apa-apa, mama berkorban buat kamu itu biasa. Nanti kalau kamu pulang, mama sudah patahkan ranting-ranting ini. Kamu ikuti ya, supaya kamu nggak tersesat. Anak itu nangis, saudara. Saat dia mau berbuat jahat sama mamanya mikirkan yang baik untuk dia. Di situ dia nangis, dia ngomong nggak wes ma, nggak jadi. Dia gendong mamanya pulang. Akhirnya mereka berdua hidup, mamanya dirawat sampai nggak ada. Bapak Ibu, orang tua itu selalu mikirkan yang baik buat anaknya. Walaupun anaknya nggak selalu mikirkan yang baik buat orang tua. Karena itu anak-anak, kekristenan bukannya ngajari kita kurang ajar ya, lupa orang tua. Hormati orang tua. Berkati orang tua selama kita hidup. Kasihi, maka engkau akan bahagia dan panjang umur. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, peran kita apa? Kita bisa 2-3 peran ya. Bisa istri dan anak. Bisa istri dan orang tua ya. Kita bisa istri, suami dan anak dan orang tua. Yang keempat adalah, hai orang tua, jangan sakiti hati anakmu. Ya, kita baca ayat terakhir kita Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 4. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara, bapak-bapak, saya terus di sini orang tua. Karena nggak semua yang nyakiti itu cuma papa, mama bisa nyakiti. Ya, jangan sakiti hati anakmu. Dengan cara apa? 1, labeling. Ya, oh memang lanto ini, arek ini arek sitok ini lanto memangnya. Henpen arek ini. Dilabeli bodoh, gak berguna, males, pesek, elek. Waduh, Bapak Ibu saudara ya. Yang ngasih label itu orang tua. Kita orang timur ini, Asia ini, biasa gini. Yang kedua, tidak diinginkan. Jangan sampai orang tua ngomong, kamu itu gak tak harap no. Dulu mama kalau gak ada kamu, mama sekolah luar negeri. Tapi gara-gara kamu lahir, mama gak bisa sekolah luar negeri. Dalam hati anaknya sopo sing pengen dilahir no, kan gitu Pak Ibu. Sakit hati anak-anak. Tidak diharapkan, tidak diinginkan, tidak diharapkan, di labeling lagi. Udah itu hati anak pasti sakit Pak Ibu. Bapak Ibu, biarlah kita mendidik anak-anak itu tapi tidak nyakiti hatinya. Satu kali saya dengar podcast Pak Ibu, dia atlet olahraga Pak Ibu ya. Badannya besar, apalagi olahraganya perlu muscle. Oh, badannya tinggi besar, dia podcast Pak Ibu. Wah, kelihatannya duduk tetap badannya tegap gitu, berotot. Lalu podcasternya tanya, papamu sama kamu besar mana? Besar papaku. Oh, kamu besar gini masih besar papamu? Iya, papaku lebih besar ya. Pernah nggak kamu dipukul papamu? Maksudnya pernah berantem nggak? Tapi dia cerita, papaku itu mukul aku cuma sekali dalam hidupku. Itu gara-gara aku maki mamaku. Jadi ketika aku maki mamaku, papaku pulang kerja manggil aku, sini kamu ngomong apa sama mama? Dia diem aja. Jangan diulangi lagi, dipukul Pak Ibu saudara, buk gitu ya, dipukul tangannya, buk, sakit kan? Dia mundur-mundur nabrak dinding. Habis gitu dia dipeluk papanya, dia nabrak dinding langsung dipeluk. Anak itu kan nangis. Kamu, sorry papa harus lakukan ini, soalnya kamu maki mamamu. Jangan buat papa melakukan ini lagi. Kalau kamu maki mamamu lagi, papa harus mukul kamu. Tapi kalau kamu baik, papa gak akan nyakiti kamu. Ayo, kamu yang baik. Sekarang minta maaf sama mamamu, ayo kita makan. Kini anak itu minta maaf, lalu mereka makan. Dan baik semuanya. Bapak Ibu, seringkali kita ini hukum bukan hukum tindakannya.
tapi ngukum anaknya. Ini selain Bapak Ibu. Contoh ya, gelas ini ya, anak kita jatuhkan gelas, biar kita marahnya gimana Bapak Ibu? Kamu nih kok gak hati-hati, memang goblok kok kamu ini loh Pak Ibu saudara, nyerang pribadinya. Memang kamu anak gak berguna, megang apa-apa tiba semua, lo nyerang pribadinya lo itu. Padahal salahnya apa? Cuma jatuhkan gelas loh Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu kita marahi tindakannya salah. Loh nak, kamu jatuhkan gelas, pecah gelas itu. Jangan diulangi lagi ya, diselentik tangannya ya. Jangan ngulangi lagi, hati-hati. Yang diserang bukan anaknya, tapi tindakannya. Ya, Bapak Ibu, ayo kita didik anak. Jangan nyerang pribadinya. Jangan nyerang dirinya, tapi nyerang tindakannya. Kalau nggak mau sekolah, ayo sekolah supaya pinter. Gak usah ditambah-tambah yang lain. Satu kali ada seorang jemaat telepon saya, kok Ishak bisa ngomong? Oh ya bisa. Ada apa, C? Ini loh, anakku gak mau sekolah. Loh, gak mau sekolah berapa minggu? Sudah 1 minggu. Oh ya, nanti tak WA ya, tak ajak ngomong. Lalu saya tutup teleponnya, saya WA. Ayo, kapan kita keluar ke warkop aja, ngopi-ngopi, makan bakso. Iya kok, ayo kok. Ya, akhirnya kita keluar ya. Saya nggak langsung nembak Bapak Ibu. Kalau ngomong sama anak muda itu nggak bisa langsung ters gitu, nggak bisa. Saya kemana-mana ngomong olahraga, ngomong bola, ngomong main game yang dia suka. Lalu saya tiba-tiba masuk, ya apa? Sekolahmu baik. Nanti ngomong, enggak kok, aku nggak sekolah wisan. Males aku sekolah. Loh, apa kok malah sekolah? Buat apa kok sekolah kok? Loh, ya supaya pinter loh. Bentar, saya jawab, supaya pinter loh. Lah kayak apa? Katain mamaku loh, aku goblok ku. Ngapa aku sekolah? Katain mamaku aku kayak koko pinter, ya koko yang sekolah. Aku tak jalan-jalan aja yang goblok kok sekolah. Saya kaget ngomong gini ya, saya diem aja. Terus habis gitu, oh gitu ya. Terus kita ngomong-ngomong, makan sudah, saya biarin pulang. Ya, Bapak Ibu saya nggak negur, saya nggak neken. Ya, saya cuma dengerin aja dulu. Saya ngomong sama mamanya, C, katanya Sinyoe ini loh. C pernah ngomong goblok dah, mbak Sinyoe ini. Katanya dia nggak mau sekolah soalnya dia goblok. Goblok terus lapas sekolah. Oh iya, pas ngamuk, soalnya itu loh, nakal gini gitu, sekolah gak beres, banyak masalah di sekolah, makanya dia ngomong gitu. Oh C, Bapak Ibu seringkali kita ngomong kita lupa, itu anak terima dalam diri. Dia yakin dia goblok, dia yakin dia gak berguna. Saya temukan mama ini sama anaknya, ayo C, kita ini memang orang Asia ya. Tidak pernah saya minta maaf sama anak. Itu karena kita merasa lebih tinggi. Tapi kali ini C, sekali-sekali lah C, setahun sekali lah minta maaf sama anak. Anak juga punya perasaan. Ya, ngomong maaf ya C, terus nanti kita doa. C cabut semua perkataan goblok, gak berguna, anak sial kah, apa itu ngomongan cabutin C. Supaya anak ini gambar dirinya baik, mau sekolah, mau hidup. Ya C ya, ya saya temukan Pak Wisara. Pertama mamanya ngomong, Nyu, maaf ya mama kalau emosi ngomongnya sembarangan. Mama minta maaf ya, anak itu nangis Pak Wisara. Dipeluk sama mamanya, maaf ya Nyu, mama gak maksud apa-apa, kamu tuh mama sayang sama kamu. Mama pengen kamu pintar. Ayo doa C, didoa no anaknya cabut semua perkataan. Mana doa ya, tuh anakku cabut perkataan goblok, perkataan nggak berguna, perkataan sial, perkataan apapun yang nyakiti hati anakku. Tuhan berkati anakku, didoakan anaknya diberkati. Seminggu kemudian saya WA, ya apa Ti? Sekolah? Iya kok, aku berangkat sekolah sih ya. Akhirnya dia sekolah. Baik. Bapak Ibu seringkali yang merusakkan anak itu bukan orang lain loh, orang tuanya sendiri. Yang hancurkan mentalnya anak ini orang tuanya sendiri. Karena itu Bapak Ibu,
Ayo jangan sakiti hati-hatimu. Ada yang tanya sama saya, loh terus Pak kalau kita berkata jangan hindarkan rotan dari anakmu. Loh itu benar firman Tuhan. Tapi kalau menurut saya ada baiknya kita ini kalau anak-anak masih kecil, Bapak Ibu ambil karton ya. Karton aqua itu. Karton klub, karton mineral itu ya. Bapak Ibu tekuk, Bapak Ibu pukul. Dar kan bunyinya keras. Tapi damage-nya, sakitnya kan nggak ada. Anak itu sudah nangis kan? Sudah cukup diberitahu. Jangan ngulangi apa ini ya, kamu mama pukul karena kamu lakukan ini, jangan ngulangi ini ya. Bapak Ibu jangan nyerang yang lain-lain pribadinya, jangan, nanti hancur mentalnya ya. Jadilah kita orang tua yang baik. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada seorang anak, dia berangkat gereja bersama orang tuanya. Lalu ketika sampai gereja, selesai ibadah, sudah doa berkat, papanya masuk mobil, anaknya ini di gereja. Mamanya datang ya, nak ayo pulang. Nggak mau, aku nggak mau pulang. Loh apa nak? Iya, mama sama papa itu kalau di gereja shalom, senyum, shalom, Tuhan berkati. Begitu masuk mobil sampai rumah, mama papa ini berantem terus, maki sana maki sini, sing ngomong kotor. Sampai rumah aku ya dimaki-maki. Wes lebih baik di gereja ya mah. Shalom. Bapak Ibu, banyak kita di luar rumah bisa baik, tapi di rumah belum tentu bisa baik. Ayo kita layani keluarga kita. Keluarga kita itu kebahagiaan kita. Lalu mamanya telepon papanya, sini oh, dopo, oh, ayo pulang, sini oh sik. Papanya turun dari mobil, ngomong ini loh anakmu ngomong, tek papa mama di gereja shalom, tapi di rumah gegeran terus, dia nggak mau pulang. Papanya diem. Terus akhirnya dia peluk anaknya, digendong, maafkan papa ya, ayo kita pulang, kita bangun keluarga kita, surga kecil di dunia. Bapak Ibu saudara, ayo kita melayani keluarga kita, karena keluarga kita itu bentukan dari Tuhan, unit paling indah dan kunci kebahagiaan kita. Selamat melayani keluarga Anda, jadilah istri yang tunduk, suami yang cinta istri dan anak-anak, anak yang menghormati orang tua, dan orang tua yang tidak menyakiti hati anak. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik mari maju ke depan. Bila kita boleh sama-sama melayani sekeluarga, kita ke gereja sama-sama, kita ke sorga sama-sama. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku, keluargaku